wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra as-siyam wa syara'a lana lailatahu al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram. Amma ba'd. Yaqul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram yang kita hormati, kita cintai, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat, panjang umur dalam taat. Guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Ahmad Suryani Aziz, wa ta'ala Allah bi tuli hayatihi, nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Segenap pengurus DKM Masjid Jami' As-Sa'adah As-Sudairi, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya berjamaah telah kita lakukan, alhamdulillah, di awal waktu di dalam masjid dengan imam rawatibnya. Kita berharap sholat fardu Isya yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lakukan sholat tarawih kurang lebih pukul 8 kurang 10 menit. Kita akan mulai sholat tarawih. Berarti tinggal 9 menit waktu saya. Sholat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah implementasi dari hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana wa qama layaliha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia salat di malam hari Ramadan, para ulama menakwilkannya itu salat tarawih. Masya Allah, imanan wa ihtisaban, semata-mata tidak berharap hal lain, ikhlas karena Allah, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi penuh keimanan dan berharap ridhonya Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah.
Ada hadis Rasulullah SAW yang sangat penting untuk kita cermati terkait dengan akan tidak terangkatnya ibadah yang kita lakukan. Orang jangan hanya bangga dengan ibadah yang sudah dilakukan, tetapi dia tidak mengevaluasi, bahkan tidak memonitoring, tidak mengawasi jalannya ibadah yang ia lakukan. Pada akhirnya ibadah hanyalah merupakan ibadah tanpa ada ganjaran pahala di baliknya. Enak nggak begitu? Atau bahkan sholatnya itu, ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Buat apaan kita ibadah kalau Allah nggak terima? Ya? Salat itu digambarkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Salat itu ada dua macam ya. Ada wujud fisiknya, ada non fisiknya. Fisiknya ini yang kita kerjain nih, yang kelihatan. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ya. Rukun syarat salat terpenuhi, maka sah salat kita. Tetapi ada sesuatu yang tidak nampak. Seperti apa? Seperti hadirnya hati kita, seperti khusyuk yang kita hadirkan ketika sholat atau sepanjang sholat. Makanya Imam Ghazali begitu keras. Orang yang menghadirkan, yang tidak menghadirkan sholatnya, yang tidak menghadirkan hatinya ketika sholat, laksana ia memberi kepada seorang raja yang agung, yang mulia, hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa wanita, gadis cantik. Wow. Gimana, seneng nggak? Raja senang, judulnya wanita cantik, gadis, dikasih hadiah buat raja. Cuman nih gadis udah nggak ada nyawanya. Gimana? Dikasih gadis mana udah nggak ada nyawanya, gira nggak? Jadi senang apa jadi gendeng? Apa jadi ceneh? Apa jadi dongkol? Ya Allah, ini kalau kita sholat tanpa menghadirkan hati kita, ya mudah-mudahan jadi satu bahan renungan buat kita gitu, bukan sekedar tunggang-tunggingnya, tetapi kita coba untuk lebih menghadirkan hati kita ketika sholat. Ada lagi di sisi lain yang Rasulullah SAW sabdakan, 3 orang, 3 golongan yang sholatnya aja tuh nggak melebihi dari kepalanya sejengkal, nggak keangkat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, dengar baik-baik, simak dengan seksama. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam dari satu kaum, tetapi dia adalah imam yang tidak disenangi oleh jamaahnya. Imam yang udah nggak dipercaya oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Imam yang makmumnya pada benci. Ini kita harus introspeksi diri. Kalau kita mau jadi imam, kira-kira jamaah pada senang apa kagak? Cuman bukan sentimental pribadi ya, bukan urusan pribadi nih. Kenapa nggak disukai? Misalnya imamnya kang bohong, imamnya kalau janji nggak pernah memenuhi, imamnya banyak nipu jamaah. Seorang imam artinya pemimpin, kalau memang sudah tidak dipercaya, bahkan dibenci oleh jamaahnya, maka lebih baik dia mundur, jangan jadi imam. Jelas? Paham? Jangan memaksakan diri untuk menjadi imam. Kenapa? Karena sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pesan Rasulullah SAW dalam kita menerapkan hidup bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, ada pada pesan sholat.
3 menit lagi. Ini kalau saya dikasih waktu lamaan dikit saya panjangin, cuman kata Abah jangan lama-lama ya. Ntar kapan makan kolaknya kata beliau begitu. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqit. Orang yang tidak diterima sholatnya, tidak terangkat sholatnya adalah seorang istri. Ayo, seorang istri yang ketika malam dia tidur di samping suaminya, yang suaminya marah kepada dia, suaminya dibikin ngambek, misalnya jatahnya nggak dikasih, misal kan DP-nya udah, pas ditagih dia melengos saja. Cuma juga suami harus pengertian, istri kan capek, apalagi di rumah nggak ada pembantu, dia ngurusin rumah, ngurusin anak, masak dia juga, yang belanja dia juga, bebenah, rapiin, cucian piring aja kalau kita coba dah. Pernah nggak ngalamin istri lagi sakit, anak-anak masih kecil, pernah nggak? Jangan kerjaan yang lain, cucian piring aja nggak habis-habis, bener nggak? Istri lagi sakit, anak-anak kalau lagi makan, jangan ambil piring baru, tuh piring yang tadi lu pakai. Bu ilah segitunya, astagfirullah. Padahal istri kita, masya Allah, lagi bebenah, lagi beberes, nggak pakai hitung-hitungan begitu. Nggak pernah anaknya disuruh pakai bekas yang udah dimakan tadi, kagak. Pengertian, toleransi harus. Cuma memang demikianlah besar hak dari suami terhadap istri. Subhanallah. Bu, jangan bikin laki ibu ngambek ya, Bu. Bu, siap, Bu? Siap? Wah, gitu. Gampang banget, Bu. Biar laki nggak ngambek, bisa apa kagak? Insya Allah. Yang ketiga, wa akhwani mutasariman. 2 orang saudara yang saling berselisih. Na'udzubillah. Hati-hati. Orang kadang-kadang ibadah, bajunya cakep putih, kayak sorban, pecinya putih, teman sama saudara akur, sama saudara berantem, udah sekian lama nggak negor, sekali negor main sindir-sindiran, bahkan turun ke anak-anaknya, misanan sesama misanannya, jadi nggak akur, akibat orang tuanya mewarisi ketidakakuran, ketidakrukunan kepada anak-anak. Hati-hati nih, jangan kita hanya membanggakan ibadah, kalau kita muamalah sesama orang, bahkan terhadap saudara sendiri nggak bisa kita jaga. Sholat orang tersebut tidak terangkat dari kepalanya melebihi dari sejengkal, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 3 hal yang patut untuk kita cermati agar ibadah, khususnya sholat kita, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.